Ya, sebelum kita mulai, kita izin di record ya, Rega. Ya, oke, siap. Oke. Em, pertama-tama, thank you buat Rega udah jempetin waktunya di tengah kesibukannya. Duh, seneng banget nih, salah satu narasumber yang ditunggu-tunggu sama teman-teman Waduh, terima kasih banyak Harmonika semuanya. Nusantara. Aduh. Ya, ini tuh workshop ke berapa Mas Bagus? Workshop ke 7 Tujuh, ya? 7 ya. ya, Pak? Ya, oke. Jadi si workshop ini emang rutin nggak Oke, si Harmonika Nusantara yang disupport juga sama kelas unik ya Mas Bagus ya. Jadi thank you Ya, juga kelas unik. Aduh, sok atuh mau patah dua patah kata Mas Bagus, kocak. Sebelum ya. Selamat malam teman-teman semua. Eh, malam. ya, terima kasih Rega dan teman-teman semua. Sama-sama. Kita, terima kasih buat Rega untuk ngisi workshop ke-7 ini ya. Berarti sudah 7 bulan lebih kita itu mulai dari dibuka bulan Maret. Jadi ya cukup continue kita. Jadi senang banget kita senantiasa selalu bikin edukasi. Selain workshop juga ada mentoring, Vega. Jadi kalau workshop itu Oke. sifatnya umum. Kalau mentoring itu kita ada leveling, gitu, leveling 1, 2, leveling mulai dari beginner, Oke. intermediate, sama ini advance, juga ada kromatik. Nah, ini memang salah satu kegiatan Harmonika Nusantara ini menitik beratkan di edukasi. Jadi kita usahakan setiap bulan selalu ada workshop dan mentoring. Ya, kira-kira itu aja mungkin dari saya. Terima kasih juga kelas unik sudah diberi kesempatan untuk bersinergi dengan Harmonika Nusantara. Oke, silakan dilanjut Kang Ia dan Mas Restu. Oh ya, ada Kang oke. Hari ini. Mungkin Kang Hari mau sepatah dua patah. Saya Nah, serahkan ke Kang Hari. masih di mute, Coach. Kang Hari. Halo. Kang Hari. Iya, Nah, Ya, sip. mute lagi. Halo, halo, halo. udah, aman. Nah, aman, aman. Ya, Oke, silakan Kang. ya terima kasih buat semua, juga buat Rega terutama. Dan Rega ditunggu-tunggu umat umat harmonika Nusantara sebetulnya. Karena agak susah, Rega tuh kesibukannya luar biasa dan benar Alhamdulillah, amin. rutin banget. Dan ya mudah-mudahan ngasih pencerahan buat kami semua di sini. Ilmu-ilmunya Amin. dibagi dan ya. Amin. Dan ya selamat bersenang-senang. Maksudnya ngobrol atau bersenang-senang sambil di sini. Silakan Rega, nuhun pisan. Terima kasih. Kita boleh aja gitu ya, emang nggak Oke, terserah, emang nggak. oke, oke, oke. Oke. Ini sambil masih nungguin yang belum pada hadir ya. Nah, begitu. Habis siapa aja? Mas Udah Zandri banyak ada sih. nggak? Banyak. Hah? Oh, Nah, aduh. Oke. oh ada Jadi bio. ada bio dikit lah. Jadi gue ketemu Rega kapan ya? Wah, kayak aku masih kecil banget deh. SMP kayak. Aku SMP SMP waktu itu. ya, SMP. Sebelum cabut ke APHF ya, Asia Pacific Oh iya. Harmonica Festival. Ya, iya Sebelum ya. itu kan, Sebelum itu. jadi emang dari kecil ternyata ya emang keluarga main musik semua ya, ga rata-rata ya. Iya emang kuat dari abang Tapi aku sama Babe sih pertama ya, yang mm-mm. Ya, jadi apa prestasinya juga kan udah kelihatan tuh dari apa dia pernah di Asia Pacific Harmonica Festival, terus di Indonesia Mencari Bakat juga 2014 runner up. Oke. Terus kolaborasinya, nah ini Ini banyak dahsyat banget, ini. dahsyat nih. Emang. Ini sebelumnya kita udah pernah ada workshop kromatik belum sih? Kayaknya baru pertama ya? Enggak, udah 2 kali. Udah Oh, pernah workshop apa belum? workshop yang kromatik gitu. Jadi oke, Mentoring. dari Dewa Bujana sampai Dedaunas Market ya lah. bersama Babeh dan Kakak ya. iya. Sama artis luar juga banyak nih ternyata incognito
Inkognito. Oh, oke. Ntar lu cerita lah ya, enggak Ya, daripada gue. ada juga yang soal yang belum ditulis di sini. Oh, kan? Oke, nah kalau di sini lu baru ngeluarin single doang. Single Belum. belum. Oke, terus kolaborasi di album juga berarti siapa aja nih? Andin, Tulus, Inkognito, Janina Ahadi, Arsi Yudianto, Trihanuraga Trio, Tompi, Unity. Unity tuh band lu ya? Bukan? Bukan. Itu waktu itu ada salah satu kayak grup vokal gitu. Aku minta dibantu. Kayak sama Caseiro All Star. Oke. Nice. Sebelum kita cerita, sekarang lu lagi sibuk apa aja, Gak? Sibuk sih tetap main musik aja sih, Mas. Maksudnya kayak ya emang udah bagian dari hidup juga ya main musik. Saya betapa juga cinta sama musik. Jadi ya sibuk musik aja sih so far. Jadi full bermusik aja? Full bermusik. Oke. Mas Restu, ayo dong. Gitu. Gue satu pertanyaan deh. Lu dari sekian banyak instrumen, kenapa lu tiba-tiba mainnya harmonika kromatik sih gitu? Wah, ini menarik nih. Ini jarang yang tahu nih. Karena sempet sih ditanyain waktu aku ikut Indonesia Mencari Bakat tuh. Acara TV, ada reality show gitu. Aku sempet suruh jawab jujur tapi katanya nggak menarik. Nah, jadi orang banyak yang tahu cerita, mungkin kebanyakan orang tahu dari yang cerita Indonesia Mencari Bakat ini kayak bisa interview. Sebenarnya kalau cerita aslinya adalah sebenarnya gue pertama-tama dipaksa sih, Mas. Oke. Itu tuh suatu ya buat aku sih suatu keberuntungan ya. Dulu buat aku accident. Oke. Jadi ya kalau jam aku pertama kali main itu umur 10 tahun. Terus aku udah mulai main musik, tapi instrumen pertama aku itu adalah piano. Aku main piano itu umur 4 tahun. Nah, pas di umur 10 akhirnya papa ngenalin lah. Pertama kayak aku juga ngeliat harmonika suatu kayak apa sih? Ini alat kok nggak keren ya? Ya maksudnya kan konotasinya zaman dulu kan kayak harmonika itu jarang lihat. Aku pun juga kayak baru lihat apa mungkin di kartun ada kartun kayak apa sih ini nggak keren nih. Tadinya maunya malah main saksofon. Oke. Terus bokap bilang, udah alatnya ini aja. Wah, ada setengah pemaksaan. Ya udah deh, belajarin aja. Itu juga belajarnya papa juga. Sebenarnya papa juga nggak terlalu tahu banyak tentang teknik harmonika. Dia cuma tahu ini cara niupnya adalah tiup, sedot, tiup, sedot. Kayak gitu, kayak akhirnya belajar tuh dari situ dengan rasanya kayak belajar, tapi dari situ masih belajarnya tuh emang aku nggak pernah belajar proper ya, karena aku juga bisa baca not balok, emang ada teori musiknya tuh ada gitu, ada basic gitu. Jadi aku banyak main buku piano dulu tuh, dari lagu-lagu anak kecil di piano, sampai aku ketemu jatuh cintanya itu sebenarnya SMP, jadi sekitar 3-4 tahun aku baru jatuh cinta sama harmonika yang bener kayak alat ini tuh indah ya. Itu baru aku pertama kali itu kayak 2 SMP aku ngelihat ada buat itu salah satu influence terbesar aku main harmonika. Kebanyakan orang juga taunya aku pasti To Stillman, of course To Stillman, tapi yang ngebuat aku main itu pertama malah ada namanya Gregoire Mare. Dia salah satu influence terbesar aku untuk main harmonika, yang kayak akhirnya aku bisa ngeliat kayak wow, alat sekecil ini bisa main musik dengan genre yang banyak banget sebenarnya. Jadi kan soalnya waktu itu konotasinya paling main blues, main apa sih? Ya maksudnya kayak masih minim dengan era internet. Waktu itu di rumahku juga nggak ada internet, soalnya belum ada internet. Nah dari situ aku baru jatuh cinta banget. Ya awal ceritanya sih gitu. Sekarang deh jatuh cinta ya. Terus harmonika pertama lu apaan sih dulu? Kalau boleh tahu. Harmonika masih banget. Soalnya dulu beli di Gramedia. Oke. Mereknya nggak salah Tower dari Cina. Tower sih langsung kromatik tuh ya pertama kali. Langsung kromatik. Sebenarnya karena bokap suka banget sama To Stillman sih. Akhirnya dia tahu kromatik justru. Oke. Jadi gitu kalau kakak lu main trombon ya? Trompet.
trompet ya. Ya. Emang bokap ya. Ya. Terus apa lagi ya? Yang nah kan itu berarti sekitar 13 tahun yang lalu, 15 tahun, 15. 15 tahun yang lalu lah. Ya, Nah, 15 tahun. Demos. itu kan udah jalan panjang tuh perjalanan dari 15 tahun sampai sekarang nih. Itu influence bermusik lu apa aja tuh dari awal sampai sekarang nih, sampai akhirnya lu bisa bikin single gitu. Wah, kalau influence musik yang pasti nggak jauh-jauh dari jazz ya. Soalnya keluarga aku emang keluarga musik jazz, maksudnya emang kerjanya suka musik jazz, jadi denger jazz, influence sih jazz. Tapi bang, kayak misalnya 5 tahun belakangan itu tuh, coba balik, mungkin tahun 2018 aku mulai suka kayak tetap masih genre jazz, tapi ya lebih European aja sih, lebih Eropa lah, jazz Eropa gitu. Nah, terus berkembang tuh dari situ, aku baru suka rock. Nah, mulai suka kayak Radiohead, Purple, Black Sabbath. Dan sih jadi universal banget sih. Aku juga bingung kadang kayak suka denger apa. Kalau sekarang misalnya kayak kalau track recordnya sih itu kayak bisa dari Gregor Mare, terus To Stillman, terus cari Parker yang awal sih gitu. Kayak pertama kali belajar dari umur 10 sampai berapa ya? Aku dengerin tuh berarti sekitar 6 tahun tuh sampai umur aku 16, dari umur 9 sekitar 6 tahun. Tuh aku cuma dengar To Stillman, Gregor Mare, sama ada pemain trompet sebenarnya. Lee Morgan. Itu paling intens dalam 6 tahun. Standar lah ya, jadi jazz. Ya, lebih banyak standar. Karena emang masih into aja waktu itu. Nah, ketika mulai mau bikin berkarya, ada mulai denger lah European jazz. Kayak salah satu itu yang aku suka banget tuh ada namanya Björk Sevenson. Dia, aku lupa deh dia negara mana. Dia ada trionya itu. Nah, itu yang bikin aku kayak oke, seru ya bikin karya kayak gini ya, menarik gitu. Tapi lebih European jazz berarti. Ya, lebih European jazz gitu sih. Teman-teman yang main kromatik, mana dong, ngobrol dong. Mas Rega ini cuman main kromatik atau juga mempelajari diatonik, Mas Rega ini? Nah, aku emang main kromatik aja sih, Mas. Nggak main diatonik. Pernah nyoba, cuma kayaknya lebih susah deh daripada kromatik. pernah sempat nyoba, tapi kayak wah kayaknya ini lebih susah deh. Jadi aku memutuskan apa? Karena aku penasaran sih, soalnya aku tuh awal-awal mulai pengen main harmonika ini gara-gara nonton Masnya di MB dulu. Wah, terima kasih banyak, Mas. Terus, Mas? Awalnya dari situ sih. Nah, jadi memang sudah. Tapi mainnya diatonik, aku nggak main kromatik. Oh, kenapa tuh, Mas? Nggak main kromatik tuh, Mas? Punyanya diatonik soalnya awal-awal. Baru akhir-akhir ini sih mulai ke kromatik, mulai belajar kromatik. Oh, menarik. Tapi teman-teman di Harmonika Nusantara emang banyak juga yang ya punya harmonika kromatik, diatonik dan kromatik, terus akhirnya belajar dua-duanya. Si Aya juga, tahu gue main diatonika udah oke, sekarang disikat juga tuh kromatik. Tapi menurut aku kayak kalau bisa main apa, mau diatonik apa kromatik pasti bisa sih emang. Main keduanya pasti bisa, jauh lebih gampang. Karena kan yang paling susah kan jadi satu single note itu kan. Permasalahannya kan di situ kan. Nah, dulu lu belajar single note gimana ceritanya? Wah, nih dulu kan belum maksudnya forum juga ya, forum internet juga belum terlalu ini itu, dan di Indonesia kan bukan alat musik yang populer ya. Bukan. Lu belajar dulu gimana? Tahu harus single note segala macam gitu? Nah, ini sih ibarat nih cara tidak terpelajarnya ya. Aku sebenarnya juga nggak tahu gimana cara yang propernya, aku nggak pernah tahu sebenarnya. Tapi aku selalu, misalnya ada orang yang nanya untuk apa, aku juga bayangin dulu tuh aku latihannya, misalnya kalau kita ngambil dari do tengah itu jauh lebih susah kan, kayak
itu jauh lebih susah untuk kita langsung nembak pertama kali nyoba. Hmm. Paling gampang itu aku dulu nyoba ya dari not paling rendah yang paling ujung karena itu paling gampang. Hmm. Kayak aku jalan cuma misalnya kayak do re aja dulu. Aku latihannya kayak gitu sampai akhirnya aku bisa sampai 1 oktav. Itu pun juga belum bisa turun ya, harus pelan-pelan lagi untuk ngafalin tetap di bagian posisinya dan seberapa mulut yang harus dibuka. Awalnya sih gitu. Oke, terus kalau lu nih Sarah tuh nitip nanya lu latihan rutin dari dulu sampai sekarang gimana aja, terus tipsnya apa biar nggak bosen tuh latihan gimana sih? Oh, tips latihan ya, apa cara Ya, aku latihan nih? ya cara Beda. lu latihan dan tipsnya ya whatever. Oh, aku sih kalau sekarang latihan paling kan ada warming up. Emang buat aku kalau latihan musik itu harus structure biar menarik. Di structure tuh maksudnya maksudnya kayak hari ini mau ngebahas apa. Hmm. Misalnya aku mau latihan besok nih, misalnya aku mau latihan, ini aku udah harus ngebikin dari sekarang. Misalnya kayak mau apa after udah mau sebelum aku tidur, before aku mau tidur, baru aku kayak besok mau latihan apa ya? Kayak mau misalnya anggap mau naikin speed, apa mau bagusin tone. Itu tuh emang harus di start kayak biasa, tapi yang nggak bakal pernah aku tinggal itu warming up kayak long Hmm. tone. Long tone tuh bukan ya aku ngomong universal ya. Ya, Maksudnya ya, ya, ya. kayak long tone itu kayak semua alat tiup apapun wajib itu nggak bisa ditinggalin. Misalnya hari ini misalnya nggak mau latihan tapi tone itu harus dijaga, nggak bisa nggak ditiup satu hari harmonika minimal harus ditiup. Kayak Hmm. aku biasanya warming up itu emang buat long tone paling 15 menit long tone aja dari Tiap hari tuh ya. tiap hari aku Tiap hari. buat Oke. Contohin dong warming up apa aja lu yang biasa dan menurut lu warming up yang fun lah ya karena lu iya ya. enggak ya. Sebenarnya warming up ya buat aku ya. Ini realitanya adalah nggak ada sih yang fun kalau lagi warming up. karena kalau kayak kita mau berharap fun itu ketika lagi main emang. Misal kayak kita lagi belajar lagu itu fun, tapi ketika misalnya kayak jaga tone, latihan teknik, wah itu nggak ada funnya sih mas. Maksudnya kayak salah satu contohnya misalnya yang aku sering tuh. Sebenarnya ini aku juga pengen terima kasih sih Mas Iman juga banyak ngasih aku waktu itu Mas Iman tuh datang ke workshopnya Gregor Mare dan itu sampai sekarang buat aku itu aku pakai. Gregor Mare satu di master class-nya itu tuh ngomong, aku dikasih tahu Mas Iman nih. Insya Allah bener ya Mas ya aku ngomongnya, tapi ini aku tangkap dia bilang long tone itu dia bilang nggak perlu keras-keras, justru sekecil mungkin untuk menjaga tone. Jadi aku setiap 15 menit saya ngapain, aku lagi ngapain kayak fokus kah atau kadang aku juga latihan ya biar fun sih kadang ya kadang sambil dengar musik kan kalau long tone itu nggak terlalu fokus banget gitu kan tapi fokusnya kayak kita udah tahu nih bunyinya sebalance mungkin tetap bulat gitu nah itu cukup jadi itu masih bisa diakal-akalnya aku misalnya kayak bahan latihan aku dengerin sambil long tone itu masih aman sih. Nah, biasanya aku latihan kayak dari yang paling bawah sih rendah, nggak pernah ngambil yang di tengah atau yang paling atas, biasanya paling rendah. Saya kayak setiap hari tuh long tone-nya tiup sama sedot. Jadi saya kayak sampai sebatas maksimalnya aja sampai habis nafasnya. Habis itu habis tiup sedot. Jadi gimana untuk menjaga stone itu tetap stabil sebisa mungkin. Karena yang paling susah itu emang main pelan sih buat aku. Misalnya kayak lagi main ballad dalam kerjaan aku, misalnya kayak lagi main ballad, ini tone-nya harus turun. Nah, misalnya kayak nggak bisa terlalu keras. Wah, itu oke. Latihan ini jauh lebih buat aku efektif banget sih untuk kedepannya. Soalnya kalau main keras kan kita gampang. Ya. Niup aja yang kencang itu dia bisa menghasilkan tone. Paling gimana caranya untuk nggak jadi ini aja apa biar tone-nya nggak terlalu kasar lah. Paling itunya yang paling. Tapi kalau untuk main pelan, tapi dengan intensitas tone yang gemuk itu jauh lebih susah buat aku. Kayak gitu Ya. sih tips dari aku. Paling banyak Nice. sih.
Nice, nice. Oke, teman-teman ada yang mau nanya, mau ngobrol sama Rega? Mumpung ada Rega, susah kita Eh, ketemu Rega. No. aku lagi. Boleh, boleh, Mas. Oke. Selain itu juga main apa ya? Ngapalin tangga nada sebanyak-banyaknya enggak? Kalau tangan Kayak nada, misalnya C mayor minor terus lanjutannya gitu sambil ngapalin posisi atau oh, dengerin lagu langsung masuk aja gitu atau gimana? oh, main tangan nada itu penting juga. Karena itu buat aku itu kayak knowledge musik aja sih. Knowledge aja, pengetahuan aja. Enakan kita kalau main lebih tahu chord lebih enak kan. Dibandingkan kita nggak tahu tangan nadanya sama sekali. Kalau itu wajib sih. Aku pun juga masih main tangan nada mayor, minor, diminished whole tone, kayak masih ku hafalin. Tapi biasanya yang paling ku tekenin misalnya main pakai metronom, misalnya kayak lagi tetap masuk dalam warming up. Itu tuh warming up tuh buat tangan nada kan sama aja. Kita bilangnya apa ya? Kan kalau piano kan fingering. Kalau kita apa? Mouthing. Iya. Kayaknya enggak ya. Ya, Kayak itu kan Ya, tetap ya, ya. termasuk warming up. ya, ya. Tapi itu juga main tangan nada. Nah itu biasa ku tekenin tuh pasti main tangan nada. Mayor, minor tuh pasti main. Tapi kalau misalnya yang udah exactly kayak set 7 mau kita main diminished whole tone, nah itu biasanya aku langsung terapinnya ke lagu sih. Jarang ku latih kayak gitu. Ah. Udah di lagu main tangan nada ya. Kayak gitu Lu sih, Mas. harmonika punya berapa kunci? Nah. Aku cuma pakai 2 ini sekarang. 2 ya? Iya. Kuncinya sama, beda kan? Enggak sih, cuman beda range aja. Ini 14 Ah. yang kiri, ini 14, ini 12. Paham. Itu Oke. doang sih. Oke. Oke, sip. Tadi kan di awal bilang basicnya dulunya kan main piano, Iya. terus baru ke harmonika. Nah itu mempengaruhi permainan banget atau enggak? Misalnya dari segi latihan kan, misalnya main piano kan latihannya kan juga ada metode sendiri. Itu juga nerapin dari metode piano ke harmonika atau ada metode sendiri untuk harmonikanya itu? Kalau dibilang pengaruh, sangat ya. Karena kan kalau dibilang karena ada basic knowledge tentang teori musik itu kayak misalnya baca chord atau baca not balok itu lebih mempermudah aja. Tapi kalau tipikal untuk tipe latihannya gitu beda, itu beda. Karena aku juga waktu itu sempet sempet ya buka apa ya kayak nganalis gimana sih latihan harmonika yang efektif. Aku nyari tahu tentang apa sih kelemahannya harmonika dan apa kelebihannya. Apaan tuh hasil penelitian lo? Kalau terutama yang di kromatik sih maksudnya kayak kelebihannya itu harmonika tuh punya tone yang sangat bagus. Makanya sayang banget kalau kita nggak sayangi tone kita. Maksudnya tone harmonika itu apalagi main di lagu-lagu melo itu pasti kena gimana cara pun. Itu salah satu kelebihannya. Kekurangannya kalau secara teknik itu harmonika susah banget main arpeggio. Arpeggio tuh kayak Oh iya, iya. bisa main cepetnya tuh gila banget sih. Itu susah banget. Itu hal yang paling susah kayak aku nyari-nyari hal yang kayak gitu yang kayak apa sih? Oh, kayak harmonika tuh kalau aku dia tone aku tahu dia bisa nge-crack tone gitu biar jadi agak pecah. Nah, kromatik Yeah. nggak bisa. Aku tuh suka ngebandingin hal kayak gitu kayak oh ini nggak bisa. Jadi apa nih kelebihannya? Dan gimana kalau kita misalnya anggap aku ngejam lagu blues rock gitu. Ya aku pasti nggak bakal bisa seblues, maksudnya sekasar itu tonnya. Mau diapa-apain tuh kayak kodrat, udah nggak bisa. Jadi mainnya ngakalinnya dengan hal yang lain. Nah, Kayak gitu sih. Bang Iya, tanya dong. Oh, sok. Silakan Mas Uno. Wih, Mas. Sebenarnya aku bingung nih Rega. Dari dulu ya aku belajar kromatik tuh. Kan kalau orang pasti nanya tuh kromatik tuh kan rata-rata kuncinya C doang nih. Nah, Pasti mereka nanya, emang itu satu kunci C bisa untuk semua kunci? Untuk semua range ya, range yang Iya. ada. Nah, aku selalu jawabnya, ya sebenarnya bisa aja selama kamu bisa ngapalinnya. Kan itu lari-larinya ya kalau aku Iya. nangkepnya. Nah, kalau ini pendapatmu dulu.
Terus aku mikirnya kan, tapi sekarang kan seiring ini ya, banyak juga kan brand, misal kayak ini Kongseng gini. Sekarang ada kunci G, kunci D. Hmm. Nah, itu tuh kita tuh wajib nggak sih ngoleksi kayak beberapa kunci itu? Apa ya cukup aja yang kita, kayak lu misal lu sering main, misal nyanyinya penyanyi lu kunci apalah, misal F, berarti kan paling enak pakai C tuh. Kayak misal Iya. kromatik C itu kan aku nangkepnya paling enak tuh kalau dia jazznya dari F gitu. Kalau dari G Oke. pun dia agak agak larinya tuh antik lah. Kalau D minor enak. Nah, yang kayak gitu Iya. tuh gimana gak? Kalau apa ya? Buat awam gitu loh. Jadi kalau ngejelasinnya kan kayak kalau kita main diatonik, enaknya kan misal kamu main blues E, ya udah gua ngambil kunci A gitu. Oh ya, Diatonik. oke, ngerti. Kalau di kromatik tuh kira-kira gimana tuh ininya? Kalau di kromatik sih buat aku nggak terlalu diwajibkan banget ya. Maksudnya kayak karena dalam satu C itu kita punya range 4 oktav. Jadi kalau ngomongin perlu apa nggak perlu ya sebenarnya nggak terlalu perlu, nggak terlalu perlu. Tapi kalau emang ada yang misalnya kayak main di F biar enak. Nah, aku jelasin dulu ya. Soalnya misalnya anggap aku mau main lagu tema apa, misalnya Misty. Misty itu mainnya di E flat. Nah, Lu boleh di sambil nyontohin kok. apa? Mainin boleh kok. Misalnya Boleh sambil dicontohin. buat misalnya E flat mulainya dari 5 ya, dari B flat ya. Kalau kita ngambil range dari situ, itu buat aku tuh bukan titik spot enaknya harmonika. Harmonika itu range-nya paling enak itu dari F bawah sampai G, F situ terendah sampai G. Buat aku kayak buat posisi mulai tema tuh enaknya sebenarnya situ. Tapi ada lagu yang nggak bisa. Kayak kalau either aku main bawah itu kurang enak. Harus mendingan sekalian tinggi ngakalinnya. Jadi pengen interval kalau kayak gitu. Tapi kalau kita punya key ya misalnya kayak tadi aku misalnya anggap ini main di C, main di G gitu. Terus aku punya range G. Harmonika in-nya in G pasti jauh lebih enak tapi range-nya. Paling cuma masalah itu. Jadi kayak nggak diwajib-wajibkan banget. Aku juga pernah mempertanyakan ini sih. Tapi buat aku kayak, oh ternyata nggak terlalu perlu ya. Yang penting kita bisa kenal posisi main tema kita yang enak range-nya semana. Kalau segini ketinggian kah? Atau ini yang paling rendah? Paling itu doang sih. Jadi nggak terlalu wajib sih buat aku. Misal kayak ini ya, misal kalau kita ngomongin kromatik kan, kalau aku nangkep ya belajar susahnya kan pasti blueset. Blueset tuh aku bilang udah ribetnya lah. Lebih ribet lagi tuh For Once in My Life, ya kan? For Once in My Life udah, wah expert lagi, Stevie Wonder ya. Nah itu, sama satu gak, aku tuh yang kan kita main kromatik tuh bedanya kan pasti kita main slide ya. Nah, kecenderungan kita ini tangan kita ini gatel nih, terus main slide terus. Nah itu ada tips nggak buat ngatasin kayak gitu tuh? Kalau biasanya orang awalan belajar kromatik tuh langsung latah tuh slide itu. Aku pun ngalamin kayak gitu. Latahnya kayak gitu ya. Kenapa ya? Latah ada terlalu sering lah kita mencet itu kan too much juga nggak enak. Kalau aku ngatasin hal itu, aku sempet sih di fase itu. Kayak apalagi pertama kali bisa main lagu Stevie Wonder gitu kan. Kan dia kan banyak banget slide-nya kan. Ada gitu. Terus akhirnya sampai solo pun ke bawah gitu. Akhirnya yang jadi too much. Nah, cara ngakalinnya sih kalau aku itu harus latihan. Latihan tuh latihan disiplin sih kalau itu. Misalnya ambil satu lagu siapa apapun. Kita misalnya verse 1 pokoknya gua harus mainnya polos gitu. Misalnya kayak ya udah main aja misalnya terus misalnya mau ke ref nih, refnya gue mau pakai kayak gitu. Misalnya paling latihan basicnya gitu, kayak first nya gue biasa aja nggak perlu di slide, abis itu refnya gue mau pakai, latihan ngebiasain gitu. Biasa kalau udah kita latihan kayak gitu, sering latihan kayak gitu, nanti mindset kita pasti beda. Nggak semua note bisa kita mau hajar gitu. Biarkan slide itu menjadi, teknik itu menjadi hal yang kayak
ini orang nunggu nih gitu. Jadi ditempatkan yang spesial gitu. Aku bisa latihannya gitu. Oke. Eh, satu lagi cheatingnya lu apa sih? Kunci favorit lu apa? Jadi pas ketika gue nonton di EMB ya, lu bawain pupus, bawain apa, kan lu pasti ada key favorit yang lu bilang tadi kayak ini sweet spot gue bisa main di sini nih. Itu tuh dari apa range-nya? Kuncinya atau range-nya? Apa ya? Berarti apa ya? Mainnya ya si pemainnya ya, pengiringnya main Oh, apa berarti ya kunci yang ya. paling enak ya. Kalau kunci yang paling enak F, bass, E flat, A flat, aku cukup suka. Nah itu tuh 3. C terlalu polos, aku kurang suka. Tapi oke lah. Itu salah satu yang F, B flat, E flat, sama A flat. Itu kunci yang paling enak. Oh ya. Ya. Cenderung yang flat ya berarti ya. Lu Ya karena mencetnya lebih enak kan. Mencetnya lebih enak, mencet slidernya. Kayak gitu sih. Itu posisi yang paling aku suka. Tapi kalau range tergantung lagu. Kalau balik lagi kalau range itu tergantung lagunya apa. Ada lagu yang langsung bisa mulainya tinggi, ada yang juga yang rendah. Iya. Jadi itu Kayak lu yang nyantol banget kan ini ya, yang Tulus itu loh, yang lu solonya Tulus tuh di kafe-kafe ini udah pasti Rega nih. Ya, Alhamdulillah. kawan, sering banget itu solo pas part solonya Tulus tuh. Dudit ya. Mantep kan. Kalau itu itu kuncinya range-nya juga pas tuh. Itu di G. Dia mainnya dengernya tuh nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi. Nah itu juga enak tuh, posisi enak gitu. Kayak bisa lebih ikonik. Soundnya tuh lebih enak didengar, maksudnya kayak Bulet ya? iya lebih kayak punya spot harmonika yang enak gitu. Soalnya kalau tiba-tiba misal aku main ini tuh udah mulai nyaru soalnya frekuensi tinggi ya. Kayak gitu sih. Itu slide-nya juga enak gitu. Malah disengaja slide-nya jadi bagian yang enak kan. Nah, ya itu kayak kan karena dia nyanyi kalau di situ karena kenapa bisa main slide langsung di solo pertama ya. Kalau ini udah kalau musik karena ya Tulus nyanyinya nggak dia lempeng aja nyanyinya tuh kayak ya udah straight aja nggak itu. Jadi begitu dikasih sentuhan itu kayak oh ini harmonika banget gitu sih. Lu bayangin Kalau siapa aku- gak pas itu gak? Pas nemuin lick kayak gitu tuh bayangin siapa tuh yang ada di itu. Lu ngulik awalnya tuh. Kalau lagu itu oh, kalau Lagu itu. lagu itu sih ya kalau pop nggak ada lagi yang bisa ngalahinnya kayak Stevie Wonder udah jawabannya. Nggak ada lagi yang bisa ngalahin pemain pop harmonika kromatik yang bisa seenak itu ya Stevie Wonder aja sih buat aku. Tapi itu kok ikonik banget loh. Aku selalu bilang kan, oh pemain kromatik paling hebat tuh yang di lagunya Tulus tuh. Rega. Waduh, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Catchy banget terus. Dan setiap kafe itu mesti muter lagu itu, makanya aku bilang, wih, catchy. Alhamdulillah mas. Ya Makanya itu sih. tanya Riga. Oke mas. Silakan. Riga kan udah pakai yang 14 hole ya. 14 lubang ya. Nah, itu Iya. kan kalau saya range yang 14 itu di bawah itu aku masukin di 12. Karena nggak mau jangan. Oke. Jadi kalau di merek lain kan ada, tapi karena pengennya Suzuki, jadi Suzuki aku udah aku dalamnya udah dibongkar Dioprek ya, dibongkar. supaya bisa dapat yang dari G itu dari bawah. Oh ya. Nah, aku mau tanya, lo Rega kan masih tetap suka yang 12 yang biasa. Iya. Kadang-kadang jadi enak harus pakai yang 14. Tapi kalau ada beberapa contoh, kenapa saya suka yang range-nya itu, kalau di Seidel itu orkestral namanya. Itu soalnya gini, di banyak lagu-lagu jazz dan Brazilian, itu biasanya komposisi asli itu masuk range-nya ke bagian yang itu. Kayak misalnya Three Views of a Secret-nya Oh ya. Japo itu kan ada bagian yang tuts terpaksa naik ke atas tuh.
pindah satu oktav. Nah itu kalau pakai yang 14 lubang bisa langsung di bawahnya gitu. Dan itu naturalnya sih sebetulnya posisinya di situ gitu. Iya nggak? Yang Ya, aku setuju tuh. tahu deh bagian itulah. Nah itu makanya Aku tahu. Saya paksain selalu pakai yang ini gitu. Dan ini emang udah jadi favorit lah. Oke. Range yang itu. Kuncinya tetap C. Ya kan? Emang Mas Iman ini dari dulu emang suka ngoprek nih. Harmonika dioprek-oprek ya. Pendukung pendapat kayak Rega itu yang harus stick di kunci C. Oke. Karena buat saya apa? Kalau kita coba-coba kunci yang lain ya, seperti tadi kan Mas Suno bilang ada orang yang nyediain kunci G, kunci A. Ya. Karena aku pikir kalau kita coba-coba pakai kunci yang lain, nanti pas kita masuk biasa pakai yang kita biasa itu jadi kayak ini kita mindset kita jadi udah rusak gitu apa? Nggak biasa. Tapi ada beberapa pemain kayak Stevie Wonder kalau nggak salah bahkan dia kadang-kadang punya satu kunci yang bukan C itu. Oke. Saya pernah dengar tuh, nggak tahu kenapa dia nyediain tapi jarang dipakai itu. Ya, mungkin itu aja sih pertanyaannya tetap juga kayak gitu. Misal kayak kenapa pakai 14 volt tetap di C gitu, Om Iman? Iya. Kalau dari aku pribadi sih ya, kalau pakai 14 volt lebih banyaknya sih emang kalau kebutuhannya emang banyak yang range-nya di bawah, emang lebih misalnya kayak kalau main di hall yang 12 ini aku suka nggak bisa karena aku juga harus ngakalin kalau di 12 jadi misalnya intervalnya harus dinaikin kan kayak gitu kan kayak si itu Stillman kasus di Trivia of Secret. Tapi kalau dengan misalnya kayak bisa nggak diganti key ya bisa-bisa aja sebenarnya. Kalau mau ganti key itu sebenarnya kayak prinsipnya kayak ini aja sih buat aku. Kayak apa kayak gitar aja sih kalau mau dikasih kapo. Ya buat nyaman aja kan. Kan males kan misalnya nggak open string kan agak berat kan. Maksudnya kayak itu kan. Intinya buat demi kenyamanan kan. Plus mau mainnya juga lebih nyaman. Plus pasti bunyinya juga lebih enak. Karena emang ada di misalnya kayak oh nih voicing gitar nih misalnya kayak nggak bisa nih kalau yang open string harus gini. Tapi kayaknya kok kayak gini tuh nggak nyambung. Akhirnya dia bikin posisi kapo yang biar ini tetap nyambung dengan lagunya gitu, apa yang di chord yang dipainnya biar nggak jauh-jauh gitu. Nah sebenarnya intinya juga sama sih. Kalau orang mau ganti key pasti rata-rata lebih ke arah situ sih. Jadi buat kayak aku bilang nggak terlalu wajib juga. Ya aku juga nggak pernah sih nyobain kayak terutama kayak nyobain harmonika di G gitu. Tapi pernah salah beli waktu itu di G. Akhirnya nyobain mainin kayak terus main di C. Ya akhirnya karena aku juga nggak terlalu kayak buat aku nggak terlalu perlu karena aku juga latihan 12 key ya. Maksudnya kayak main lagu mana yang mau di B, aku bisa pakai satu harmonika yang sama. Jadi buat aku kayak udahlah ini cuman kayak berat-beratin aja nih. Nggak terlalu dipakai juga soalnya. Kecuali aku bawa yang dua ini. Kalau ini dipakai soalnya kayak kadang misalnya lagi main lagu apa emang enak pakai ini. Nah ini kan tipenya juga beda. Aku pakai yang SCX sama Sirius sekarang. Ya. Jadi punya saya juga Sirius sih dalamnya. Oh dalamnya Sirius. Asik. Di sini nggak masuk soalnya Sirius. Waktu itu aku juga dikasih di Jepang sama orang Suzuki ya. Saya ingat waktu gitu sih, paling jawabannya. Saya ingat Rega waktu masih kelas 1 apa kelas 2 SMP tuh. Waktu udah main lagu Ornithology-nya Charlie Parker tuh yang ya. Wow gila banget pasti bapaknya. Iya bapaknya galak emang. Gitu. Itu buat anak sekecil itu. Apa? Buat seumur Rega waktu itu lagu susah banget kan itu. Kayaknya sampai sekarang pun juga masih kesusahan ya main itu. Juga udah jarang sih kayak main lagu-lagu kayak Donali, Antropologi. Tapi kadang kita misalnya punya bahan sesusah itu tapi
menurut aku enak juga, jadi bahan yang fun juga kan. Kayak kalau kita main lagu yang susah, emang kelihatannya kayak kita cuma bisa ngejarnya satu bar aja. Tapi kalau misalnya kita setiap hari ngelakuin itu, lama-lama kita bisa maininnya. Walaupun misalnya dari tempo yang pelan. Tapi kan namanya mau berskala, mau misalnya tempo jadi cepet itu kan emang kita harus nguatin motorik ya dulu kan. Kebiasaan aja sih. Buat aku cuman kalau speed gitu cuman dibiasain aja sih dari hal yang pelan sampai yang cepat. Karena aku juga bingung ngejelasin secara ini ya. Maksudnya kayak aku melakukan sesuatu hal karena dulu papaku juga ngajarin gimana caranya berpikir yang kritis gitu. Kalau kita nggak bisa melakukannya, ya gimana harus bisa. Nah itu, nah aku lebih lama 6 tahun untuk belajar harmonika tuh lebih kayak gitu. Ini gimana ya cara latihannya? Yang efektif sampai bisa dibawa ke lagu. Kayak Iya. ini lumayan susah nih licks. Aku sempat nemuin. Bukan nemuin sih, kayak ada lagu orang, kayaknya bisa jadi licks deh. Ini licks yang lumayan aku kayak ini berat sih. Coba aku contohin ya. Kayak gitu. Itu kan arpeggio semua. Nah itu tuh. Kayak tadi aku nggak bisa, tapi pas latihan, oh caranya gitu. Kayak cara gampangnya adalah kalau misalnya latihan arpeggio itu harus satu-satu sih. Kayak jangan di legato dulu. Biar kita tahu bener-bener posisinya. Karena kalau di legato gampang, apalagi CC paling gampang. Tapi kalau kita udah tahu bener-bener nempatin ya, jadi kita udah apal banget. Jadi bunyinya kalau udah tahu tempat presisinya kayak gimana, itu mau dilegatoin apapun pasti jauh lebih gampang. Kayak gitu sih. Jadi bisa main cepet juga. Kayak jadi akhirnya bisa kayak gitu. Tapi kan kalau depan-depannya kita nggak tahu persis apa yang ada di lubang, kita nggak bisa main kayak gitu. Lebih kayak gitu Nice. sih. Nice. Nah, gue pengen nanya nih. Sebenarnya Apa? kalau 14 kan tadi bilang pakai 14. Nah, 14 hole itu berarti 2 hole depan itu tambah low-nya. Apanya? Bisa ulang lagi? Kan tadi kamu bilang tadi 14 hole ya. Seringnya Iya. pakai 14 hole. Iya. Bukan 16 lubang kan. Iya. Berarti kalau 14 hole itu prinsipnya 2 hole depannya nambah ya dari 12. Iya, Apa dia kalau 16 kan dia nambah low lagi kan? dia Sama high ya. iya dia cuma nambah low-nya doang. Dia nggak nambah high-nya. High-nya tetap Oke, ya. kayak gitu sih. Soalnya aku belum pernah pakai yang 14 malah. Oh, kalau 14 justru low-nya aja ya. Lebih low. Jadi kayak tenor sama itu. Oke. Iya, cuman masalah itu doang sih. Aku nggak pakai yang 16 pertama juga buat aku kepanjangan. Aku juga jarang pakai range bawahnya. Jadi kayak mau ngapain? Iya. Beli 16. Biasanya pakai 16 itu kebanyakan klasik deh. Orang yang main klasik baru pakai. Stevie Wonder itu selalu pakai 16. Siapa? Stevie Wonder selalu pakai 16. Oh, Stevie Wonder juga pakai 16. Nah, atau yang 14 kan dia belum ada baru kan. Dulu zaman dulu dia nggak ada. Tapi setahu aku setelah pindah ke Suzuki dia pakai Sirius 16. Sirius 16. 4. Nah. Oh, 64. Oh, ini punya aku 56. Ya, tapi balik lagi kan tuh setahu aku Stevie Wonder juga sering make tuh kalau solo di bawah. Dia nggak suka ngambil range bawah. Sempat kayak nonton berapa kali kayak, oh emang dia suka range itu. Sebenarnya kalau ini lebih reference aja sih kalau pemilihan harmonika, kayak bijaknya aja. Kayak tuh Stillman pun juga pakai 12, dia main di lagu apapun. Ya. Itu sih nggak soal sih buat aku. Tapi tadi menariknya pas kamu bilang tadi, jadi gimana aku maksimalin bisa 12 key dalam satu harmonika. Nah itu kan yang kamu bilang kayaknya gampang banget ya, padahal kalau kita melajarin susah banget ya. Maksudnya dalam satu harmonika kromatik bisa 12 key gitu. Itu kan kayak ya sama kayak diatonik bisa 12 posisi kan sebenarnya. Ya ya. Aku juga ya. Ya kuncinya konsistensi buat aku. Kalau dari aku misalnya ini kayak
yang baru-baru belajar, kuncinya sih kalau latihan bukan seberapa banyak juga sih latihannya. Buat aku juga kebanyakan tapi nggak terlalu fokus atau kita cuman main-main lagu, nggak ada sesuatu tujuannya. Cuman mau bisa lagu ini tapi sampai 8 jam menurut aku juga kadang nggak efektif. Aku pun juga latihan 8 jam tapi di structure gitu. Yang penting adalah gimana kita konsisten besok bisa ngulangin lagi. Soalnya kalau kita nggak konsisten, ya kelihatannya kayak nggak maju-maju nanti. Itu sih pengalaman aku kayak sama Monica juga sempat ada di mana stuck kayak kok gini-gini aja ya. Kayak di tahun aku ke 6 kayak 2016 2017 itu aku tahun stuck di main harmonika kayaknya gini-gini aja deh. Kayak nggak bisa mengembangkan lebih jauh. Nggak tahu apa yang mesti ini kayak kita udah latihan ini kok ini nggak pernah bisa. Karena saat itu juga aku juga udah mulai nggak konsisten, udah mulai banyak kerjaan yang kayak nggak terlalu banyak evaluasi diri. Tapi buat aku kayak konsisten tuh penting walaupun 15 menit, 10 menit sehari buat aku tuh penting. Kayak gitu sih. Malam mereka. Selamat malam. Ya boleh boleh nanya. Oh boleh dong. Saya Sandri. Saya salah Selamat malam. satu yang sangat ngefans dirimu juga. Aduh, terima kasih banyak. Nah, pertanyaan saya gini, mungkin sudah dijelaskan tapi karena saya masih telat ya. Apakah Rega pernah transisi nggak gitu? Transisi artinya sebelum ke kromatik ke diatonik dulu. Terus yang kedua, Rega berdasarkan hafalan atau memang punya pattern khusus? Pattern benar-benar sebelumnya bikin pattern dulu baru dilatih gitu. Kalau saya bikin pattern dulu. Saya bikin pattern, bikin map modus ya. Oke. Nah, itu apakah metode seperti yang saya lakukan ini cukup membantu atau harus kita murni Oh, oke. dengan tadi yang hafalan murni antara pattern dengan hafalan? Kalau tadi jawaban pertamanya sih, aku belum transisi nggak pernah. Tapi pernah nyobain aja. Iya, tapi aku nggak pernah transisi. Nyobain aja kayak, deh kayaknya mau bisanya cuma kromatik deh, kayak nggak bisa main diatonik kayak udah memutuskan gitu sih lebih tepatnya. Oh, gitu. Tapi Karena kalau pengalaman saya gini, pengalaman saya banyak di kita komunitas kebanyakan ini ada teman-teman yang beberapa transisi, dia pengen ke transisi ya. Tapi itu bagus juga sih ya transisi ya. Saya juga transisi, saya hasil transisi juga. Saya hasil transisi. Dari diatonik ke kromatik atau kromatik? Ya, dari diatonik ke kromatik. Saya hasil transisi juga dari diatonik ke kromatik. Nggak sempat kuncinya lengkap. Karena faktor ngirit duit mendingan kromatik. Iya. Aja. Nah, itu benar. Kemana-mana udah bawa 12 key gitu kan. Oke. Nah, kendala saya tadi yang pertanyaan kedua saya tuh waktu pas saya mau belajar, aduh gimana nih? Akhirnya saya bikin namanya pattern karena saya orang yang memorinya kurang. Oke. Memorinya kurang. Jadi saya bikinnya pattern. Jadi kemana-mana itu saya sudah punya pattern tuh. Saya sudah bikin format gitu. Jadi ketika yang aku masih nggak tuh pattern apa ya yang dibuat? 12 lubang. Kalau 12 kromatik ya mapping hole itu ya. Oh, mapping itu ya. Oke. Itu jadi mapping itu gitu. Kira-kira pendapat Rega gimana, proses Rega pernah menjalankan proses seperti saya atau punya cara tersendiri? Kalau dibilang hafalan, semua orang yang hafal pasti punya patternnya dulu ya. Karena nggak mungkin sesuatu yang abstrak gitu tiba-tiba bisa kita hafalin. Nggak itu kayak mustahil untuk bisa ngapalin gitu. Yang normalnya pasti adalah kita harus tahu ya itu ya dulu patternnya dia untuk menjadi abstrak tuh apa. Baru kita bisa menghafalin sesuatu yang abstrak. Harus tahu patternnya. Jadi buat aku kayak ya buat pattern dulu tuh jauh lebih efisien sih sebenarnya. Karena kan ujung-ujungnya misalnya aku juga nggak tahu pertamanya hole berapa aja sih. Kalau misalnya saya tuh di hole apa sih? Kan kalau saya kan di 5 biasanya. Kayak sebelum dapetin hal itu kan kita kan pasti ngeraba. Tapi dengan ngeraba itu pasti kita membuat suatu pattern kan. Jadi pasti buat pattern dulu sih. Yang akhirnya ujung-ujungnya pasti kita udah hafal. Kayak cuman ngelihat posisi, oh ini saya atas nih.
Tuh, pasti lu udah tahu. Padahal aku juga nggak tahu angka berapa. Tapi yang pasti awalnya adalah ngebuat pattern dulu. Itu udah pasti hal yang paling mudah. Paling itu sih jawabannya. Kira-kira kalau mereka bikin pattern tuh sudah sampai gini, kalau sempat bikin pattern tuh sampai di tangga nada yang maka saya dengar ini Rega gimana ini tangga nada yang apa ya, yang di jazz ini saya kan saya sebenarnya dari background pemain bass juga. Oh, oke. Ada tangga nada yang wah lumayan keriting juga kalau di bass itu, jari keriting itu, tapi ini dia terapkan di harmonika. Saya berarti ini kayaknya mustahil ini kalau dia tidak pattern dulu gitu. Jadi saya akhirnya puas menemukan jawabannya. Ternyata ya memang harus pattern dulu ya. Iya. Iya. Nah, paling gampang itu adalah kita, buat aku ya, aku ada yang orang pengen menganut dengan originalitas. Buat aku originalitas pribadi, opini aku, originalitas itu nggak ada. Semuanya adalah yang udah pernah kita dengar. Misalnya kita, oh ini lirik Rega, padahal enggak. Ini sebenarnya lirik siapa? Cuman digabungin antara liriknya, misalnya Charlie Parker, apa ya, misalnya kayak Stevie Wonder dan Two Stillman gitu. Nah, aku ngambil setengah dari Stevie Wonder, aku ngambil setengah dari Two Stillman, yang akhirnya kayak, oh ini lirik yang baru nih, ini kayak lirik Rega, tapi enggak. Itu bukan originalitas, itu cuma dipotong doang, yang akhirnya dibunyikan fusion. Jadi paling gampang untuk belajar itu adalah pertama, imitasi aja. Gak mungkin sesuatu hal, buat aku nih ya pribadi, gak ada yang tiba-tiba bisa, misalnya kayak aku main musik jazz, terus tiba-tiba aku namanya kayak memainkan tiba-tiba bunyinya jazz. Itu kayak mustahil. Orang baru belajar jazz gimana bunyinya? Even musik jazz aja kayak gimana, misalnya aku juga nggak tahu kayak gimana. Jadi yang paling benar adalah niru aja. Sampai akhirnya kita bisa terlepas. Kan niru itu kan ada patternnya kan, licks kayak gitu kan. Belajar licks yang sampai gimana caranya kita mainin pattern itu sampai di luar kepala, yang sampai kalau misalnya kita denger lagu ini kayak enak dimasukin licks itu. Itu sih cara latihan pattern tuh yang sebenarnya yang banyak orang salah banget dengan mengira adalah kayak licks itu adalah pattern yang bisa dimasukin misalnya di chord D minor gitu licksnya. Tapi pattern itu adalah cuman bisa menggambarkan ini loh pattern bunyi yang indah. Tapi banyak orang yang aku lihat memaksakan pattern itu masuk yang padahal nggak di dalam konteksnya, dalam tanda kutip. Jadi pattern pun digunakan pada ya, tempat. Pada tempatnya. Gimana cara kayak kita menganalis orang, oh ini pattern ini dimasukin tuh ketika ini. Kayak ada momen-momennya yang akhirnya menjadi spesial, bukan kayak hafalan. Walaupun bisa dibilang pattern itu adalah licks itu hafalan. Misalnya aku punya licks, itu udah licks. Tapi apakah aku bakal ngeluarin itu saat main? Gak juga. Harus bener-bener didengarkan. Itu udah aspek yang sangat banyak banget, kayak dari rhythm sectionnya itu udah banyak banget. Kebutuhan lagu, bunyi chord gitarnya gimana, voicing gitarnya gimana, itu banyak. Makanya banyak orang yang kayak salah paham tentang hal itu gitu. Licks itu dimasukkan ketika pada tempatnya dan itu bukan hafalan, tapi kadang dinyanyikan. Gak cuman oh karena dia minor nih gue bisa masukin licks itu, nggak kayak gitu sih. Lebih kayak ini harus didengerin sangat, makanya musik itu sangat didengerin sih. Misalnya kan nggak terus misalnya main blues, oke, itu bisa dibilang licks, cuman main tangan nada. Tapi apakah aku bakal main kayak gitu? Nggak juga kan? Bisa banyak licksnya. Tapi pemilihan licksnya itu, kalau udah punya banyak licks, pemilihannya di mana tempat yang paling, walaupun nggak ada kata salah dalam musik, cuman adalah weak decision aja. Itu sih buat aku. Wow. Pertanyaan terakhir nih Rega. Apa? Kira-kira rencana mau bikin buku nggak? Wah, pertanyaan berat ya. Sebenarnya gimana ya? Aku suka banget kayak sharing, terus sama Sunu juga aku juga sering ketemu, kita sharing ya Mas ya. Terus Mas Iyai, Kang Hari, Om Iman, aku seneng. Kadang tuh aku juga kayak gitu lah. Aku belum tahu caranya untuk mengajar dengan yang proper gitu, yang kayak orang udah punya silabusnya, kurikulum yang kayak ngajar itu belum bener.
soalnya karena aku juga lahirnya pun otodidak gitu. Jadi kayak kalau mau bikin buku ada yang bisa translatein bahasa sih mau sih kayak atau apapun itulah tentang untuk edukasi tentang harmonika suka banget. Karena buat aku juga sayang. Apalagi udah sekarang seneng banget sekarang ada komunitas harmonika Nusantara kayak gini kayak wah ini bisa nih. Soalnya aku juga banyak pertanyaan kayak dari orang luar kayak sebenarnya lo doang yang main harmonika? Enggak, banyak. Aku bilang banyak. Cuma nggak pernah kelihatan aja. Nah akhirnya makanya kayak ada asosiasi ini kayak wah seneng banget makanya pengen banget dari kemarin juga pengen banget tapi emang nggak pernah ketemu workshopnya baru sekarang. Jadi Nice. kalau masalah buku ini wah kayaknya berat deh kayak nggak seproper itu bikinnya soalnya pasti. Ah, Nanti dibantu cara menulis. Aku ada Ah, tulisnya ya, teknik menulis. Nah, gitu. kayak gitu sih. Harmonika gitu. Enggak, ini Boleh sorry bentar. nanya nggak, Mas? Nggak boleh ah, Mas Yaya, bentar dulu, gua dulu ah. Ini udah, enggak, bentar. Kita udah mau lewat sejam nih sebenarnya, Gak. Tapi lu masih santai kan, Gak? Aku nggak kemana-mana. Nah, oke, nice. Kita tambah beberapa menit lah ya. Gitu. Ah, santai. Gak, kebenaran kita juga di Harmonika Nusantara ini teh si Mas Yaya ini dia ya kita ada divisi pendidikan yang lagi mematangkan ya bikin silabus atau kurikulum apa Mas Yaya mungkin bisa cerita. Nah, bisa kali mereka bantuin deh. Bantuin apa nih? Ya, ntar ngobrol lah nih Mas Yaya nih. Silakan Mas Yaya biar Oke. nyambung. Terima kasih openingnya Mas Yai. Ya gitu Mas Rega. Jadi kita sesuai visi misi juga kita di komunitas ini ya, komunitas yang memang legal sudah, dan ada visinya kita ini di bagian edukasi juga. Oke. Nah, dan edukasi ini bentuknya atau formnya itu masih apa ya, masih nggak ada batasnya edukasi ini karena bentuk edukasi kan beda-beda ya. Nah mungkin salah satu jalannya itu kita bikin silabus Mas. Oke. Nah silabus ini sampai sekarang ya saya masih dari kita semua, saya juga termasuk salah satunya, kita baru anggaplah bisa dibilang menyelesaikan ya, walaupun sebenarnya belum selesai banget. Anggaplah 75% itu diatonik. Nah kita lagi proses diatonik. Nah kromatik yang masih kosong, walaupun sebenarnya memang ada kita ya yang senior kromatik, cuman mungkin ada kesibukan dan lain-lain masih belum sempat gitu untuk mengisi materi atau silabus atau poin-poin apa saja yang kira-kiranya penting, entah itu teknik ataupun pemilihan lagu ya. Nanti mungkin bisa dilihat aja ya, karena kalau dari tulang atau structure yang awalnya kita susun ya, yang awalnya saya bikinkan gitu, itu berdasar, kalau itu pun referensi yang dari luar negeri ya, jadi dia berdasarkan level gitu, untuk level 1 sampai level 6 kalau dia diatonik ya. Nanti mungkin bisa Mas Rega lihat dulu. Nah jadi kita bahas dari level 1 ada pembahasan teknik, fundamental, musik teori dan lain-lain. Kemudian setiap level tuh ada outputnya, yaitu outputnya itu adalah kita penguasaan di lagu. Oke. Nah jadi ada outputnya dari kita belajar teknik ini, teknik misalnya di diatonik ada bending, overbending, dan di lagu tersebut outputnya ada teknik tersebut. Oke. Nah ada pencapaiannya di situ. Kira-kira itu gambaran tubuhnya seperti itu nanti. Jadi mungkin ya kalau Mas Rega nggak keberatan, bisa dibantu mungkin membuat poin-poin atau kalau saya bilang itu WBS ya, work breakdown structure-nya kayak gimana gitu, poin-poin yang perlu diperhatikan di kromatik. Karena memang di diatonik pun, kalaupun misalnya kita pegang diatonik ya maksudnya sama aja gitu kan, tio pisap, mungkin ada bedanya, ada slider dan di bending, overbending di diatonik ya. Iya. Nah tekniknya sama aja, packer ataupun tang block ya sama aja kayak gitu. Ya mirip-mirip.
Nah, mirip-mirip. Nah, kira-kira mungkin bisa dibantu di situ, di bagian situ. Wah, sebenarnya aku bisa, tapi harus Heeh. discuss kayaknya Mas. Nggak bisa yang kayak, oh ini penting. Kayak Iya, kayak ngobrol mungkin di sesi berikutnya apa kita Ya, ngobrol untuk secara beberapa sama discuss. Jadi ha enak aku ya. Jadi iya. bahas per poinnya jadi lebih detail. Iya, hal itu saya tidak mengecualikan hal itu ya, tentu itu harus Harus itu. dibahas, harus itu. Dan mungkin nanti kita cari waktunya ya, Ya, boleh, boleh. biar nggak ganggu Mas Rega juga. Nah, mungkin sampai situ dulu ya. Ini pengumumannya ke Mas Rega nih. Ini Oke. masuk ke pertanyaan saya nanti. Tadi saya mau Oh, nanya sedikit. oke. Kalau di permainannya secara normalnya Mas Rega biasanya ada nggak untuk memakai teknik atau ada teknik khusus untuk membunyikan ton, mencapai tonnya, ataupun misalnya ada waktu-waktu yang khusus untuk memakai tongue block misalnya? Menarik Mas pertanyaannya. Ada nggak ya? Kalau dibilang ada, nggak ada sih. Jarang pakai tongue blockingnya itu jarang. Hmm, hmm. Jarang. Tapi emang kalau ada sih misalnya kayak ada beberapa lagu misalnya emang pas di chordnya misalnya D minor, apa lagi di main di C mayor atau G kayaknya terlalu ekstrim. Tapi kebanyakan aku yang kuperhatiin tuh dia sama C. Biasanya aku bisa ya, apa sebentar. Nah, biasa aku pakai itu. Chord lah. Lebih kayak nge-chord. Tapi itu juga nggak bisa spesifik, harus spesifik banget chordnya aku perhatiin. Nggak sebisa semua lagu, jadi kayak nggak bisa dibilang teknik andalan juga ya. Makanya aku bingung juga ngomongnya kayak lebih ke arah ini aja sih kebutuhan. Tapi kalau teknik khusus nggak ada. Belum ada yang teknik khususnya. kalau boleh nimbrung nih ya, Oh sedikit boleh. tentang tone blocking di kromatik, seperti yang Mas Yaya pernah ngomong itu. Jadi saya ada satu pemain, William Gallison tuh, Oh ya. ya, dia suka pakai tone block hanya untuk bikin teknik oktav. Yang Mas Oh ya. ya cuman itu aja sih kelihatannya. Iya paling dalam blocking juga kebanyakan dipakai oktav sih. Aku juga sering denger ya William Gallison salah satunya. Gregoire Mare bukan oktav tapi kayak minor third dia. Kayak ada beberapa. Tapi balik lagi pasti kalau kecuali kalau oktav bisa dipakai. Kayaknya siapa tuh Mas Iman tau gak sih yang pemain Asia juga tuh ya, si yang IG-nya Cheye Leo. Dia kayak sering pakai tongue blocking deh. Dia sering pakai tongue blocking Iya. sih. Lebih Yang sering deh. nggak begitu ini. Tapi kalau lihat fotonya Gregoire Mare suka emang mulutnya kayak lagi tong blocking tuh. Oh ya buat dapetin Mas Iman pernah cerita tuh buat dapetin single note-nya ya. Suaranya kayak apa? Aku nggak tahu jatuhnya. Ya sih paling teknik tes khusus kayak gitu tongue blocking. Aku juga jarang tuh buat main oktav untuk main di lagu. Belum berani juga karena terlalu kotor kalau aku main. Belum sebersih. Soalnya teknik itu setahu aku banyak sih, kayak aku kan suka nonton juga kayak nonton ya kompetisi harmonika ya, cari misalnya siapa. Terus kebanyakan pemain klasik sih yang pakai tongue blocking dan jago banget sih. Aku juga nggak tahu cara latihannya kalau itu. Aku juga kadang suka, kok nih orang jago banget ya, kayak 15 tahun kayak nggak cukup deh buat ngejar kayak gini. Ada yang pertama main tong blocking di kromatik tuh. Siapa? Masih Aya. Oh Wah. iya, ya, menguasai tongue block. Ya, aku mau tanya deh, bedanya itu di apa sih soundnya itu loh? Soundnya kalau di kromatik nih case-nya, antara yang Palu pakai tongue block atau enggak? Lebih bersih, lebih kotor banget, apa ngejar apa attack ininya? Kalau setahu saya nih ya saya baru beberapa nggak lama juga main kromatik. Paling misalnya kayak yang saya sering lihat si Bill Barrett, dia pakai split yang mungkin nggak oktav penuh ya, cuman cari warna kombinasi untuk apa misalnya kayak
perfect fifth atau ada minornya di situ, nambahin harmoninya aja, contoh kayak gitu-gitu. 1/5 baru oktav biasanya seperti itu. Enggak anu sih, enggak terlalu apa ya. Kayak Kang Guntari itu sih biasanya tuh ngajarin gitu. Ya kalau kromatik enaknya oktav Sun, tapi susah. Iya, kalau blues ada vampingnya. Kalau ya pastilah sama kayak Jagai diatonik, enggak ada beda. Cuman kan lebih anu aja, lebih apa, attack-nya ada gitu. Ada attack-nya di situ. Terutama kalau di vamping. Itu aja sih yang sampai sekarang ya saya lihat penggunaan sitang block di kromatik. Dan enaknya juga kan kalau split itu selalu equal gitu, nadanya itu selalu pas. Kalau diatonik kan nyampur, kadang bisa ya oktav, tapi kadang malah seventh chord jadinya, malah jadi bluesy. Kadang enggak seventh chord juga, misalnya kalau lubang 3 jadi kayak gimana gitu kan suaranya. Kadang enggak sesuai konteks aja gitu. Harus bener-bener tahu konteksnya aja. Waktu saat tahu kita mau oktav itu harus tahu konteksnya aja. Kalau enggak bener-bener tahu chordnya di situ, waduh salah, banget gitu di telinga. Tapi Rega ini menariknya ini loh, dia tuh apa ya, secara nggak disadari ya Kak. Mungkin kalau gua selalu ngeliat permainan lu tuh, bending setengah lu itu kadang tuh yang killer tuh di situ. Jadi antara kombinasi permainan slide itu sama bending yang agak tipis gitu tuh, itu yang colornya Rega tuh bikin, oh mungkin beda ya sama Noval sama apa. Kalau Noval kan sextone gitu. Nah Rega ini punya ini sendiri lah kalau aku dengerin. Oh ini Rega nih yang. Waduh, makasih. Itu kayaknya itu habit yang nggak sengaja ya, yang ya udah dilakuin secara natural aja sih. Karena apa ya? Ya mungkin denger, sebenarnya kalau diperhatiin misalnya lagi aku main pop, itu pasti lebih cenderung bunyinya lebih ke arah Stevie Wonder. Tapi kalau lagi main jazz pasti orang kadang kalau nggak terlalu modern, misalnya lagi main blues set, itu pasti orang bisa bilang kayak Toots Thielemans. Jadi kayak, nah kadang kalau lagi nggak mikirin hal itu, bisa dua-duanya. Kayak, oh ininya bendingnya kayak Stevie, tapi kadang not pilihan kotornya kayak Toots Thielemans. Ya itu habit yang nggak terlalu kupikirin juga sih. Kayak gitu. Cuman kan kayak balik lagi, papaku selalu bilang kayak kasih kayak misalnya solo ngajarin gue, coba lo solo apa lo main suatu lagu biar orang tahu kalau ini tuh harmonika bukan pianika. Selalu kayak gitu. Apa kelebihan harmonika? Ya dia bisa kayak kotornya tuh lebih kan jadi bunyi harmonika banget. Oke, papaku selalu kayak gitu. Ya akhirnya papa saya juga aku terapin terus, kayak misalnya gimana bunyinya biar nggak kayak piano apa banyak sih. Kayak soalnya aku dulu juga mainnya straight banget, kayak misalnya main bluesan bisa dulunya mainnya kayak gitu. Cuman kayak pas denger Toots Thielemans, oh ini yang bikin Toots Thielemans harmonika banget tuh ini. Kita kadang juga harus mencari tahu hal-hal yang kayak gitu sih. Sebenarnya penting nggak penting, tapi sebenarnya penting biar kita tahu kelebihannya dari alat kita ini tuh apa. Soalnya kan kalau kita ditemuin, misalnya aku diduetin, pernah sekali diduetin sama Arcordion, mirip kan? Satu ini apa, satu marga lah kita bilangnya. Arcordion, pianika, harmonika, itu pasti sama. Nah kalau udah kayak gini kan otomatis kita harus berpikir gimana cara bedainnya orang.
walaupun mereka bisa ngeliat tapi tanpa melihat bisa tahu itu harmonika, itu akordeon. Kayak gitu sih Mas. Iya, iya. Kalau ini enggak, misalkan kita main kromatik ya. Setahu kan kromatik itu paling saklek Singapura kalau setauku ya, karena mereka mainnya orkestra ya. Jadi kan pattern bener-bener klasikal gitu. Terus mungkin kalau kamu udah USA mainnya beda lagi mainnya. Nah, kalau kamu kan selaku yang udah pernah nih sampai ke luar negeri beberapa negara gitu. Sebenarnya negara lain tuh ngelihat pemain Indonesia misal kayak lu kromatik tuh apa sih stylenya? Udah nemuin style sendiri gitu belum? Sampai udah di titik itu belum? Apa lu masih searching sesuatu yang kayak orang internasional mungkin, oh this is Rega nih, Rega yang main gitu. Wah, tuh belum pernah nanya sih. Cuman aku pun cukup impress tuh dalam arti kaget, dalam arti bukan karena aku jago ya, tapi lebih ke arah dia orang tuh kayak misalnya main di luar, gue belum pernah lihat main harmonika kayak gini. Aku juga mikir kayak emang sedikit itu, even di Singapura. Dia aku juga bingung tanggepin yang kayak tadi, Rega tuh apa? Oh, aku nggak pernah dapet komplimen itu sih. Lebih banyak kayak, oh gila lu main harmonika gitu. Gue baru pertama kali. Itu hampir setiap negara yang aku main. Kayak even di Belanda, Jerman waktu itu. Terus Belgia, iya Belgia salah satu itu. Kalau Belgia lebih kayak oh tuh Stillman aman. Cuman nggak tahu lah, cuma ada yang komen gitu kayak rasanya mau ngomong kayak lo nggak denger ini tuh Stillman dari negara lo sendiri. Kayak semacam gitu sih. Jadi kayak nggak terlalu tahu sih, kayak misalnya kalau misalnya kayak aku ya paling orang tahu karena aku main jazz aja sih. Apalagi kayak musik-musik jazz tuh, apalagi biasa kan nama incognito ya. Ya paling ya itu aja yang dianggap. Saya nggak tahu sih kalau untuk sisanya kayak gitu. Ada tertarik bikin itu nggak yang gypsy jazz? Kan jarang nih, jazz kan biasanya jazz standar. Kalau gypsy kan lebih rancak lagi ya, lebih itu. Ada tertarik nggak ke arah situ? Gypsy jazz kan agak jarang ya pemain di Indonesia ya. Brazilian mungkin ada Om Iman nih, Brazilian. Oh Gypsy iya, Om Iman udah, kalau Brazilian Om Iman. Ya, kalau yang gypsy jazz itu ada kepinginan nggak? Kayak bikin apalah komposisi apa gitu yang gypsy gitu, yang mungkin lu cover atau memang create? Kepikiran nggak ada sih Mas. Cuma pengen sih mainnya aja dulu. Soalnya jarang juga kan nemuin jazz gypsy gitu. Gypsy jazz gitu agak jarang juga kan. Kayak sebenarnya ya satu language, cuman beda aja, beda-beda. Waktu itu kita Jadi pernah aku kita pernah nonton Apa? pemain harmonika gypsy jazz itu Hermin Deurlo, ingat nggak? Aku inget aku ketemu tuh dia waktu di Amsterdam main sama Mark Dalvero. Iya, itu waktu Aku itu ketemu. album Gypsy Jazz tuh. Waduh, lupa lagi. Iya sih, kayaknya cuma kali itu aja, nggak tahu. Tapi lumayan identik sih, harmonika bunyi sangat bisa sih untuk gypsy jazz. Tapi di sini juga maksudnya pemainnya juga siapa, aku juga kurang kenal pemain gypsy jazz di sini. Maksudnya aku juga belum tahu juga. Kayak gitu sih. Jadi belum terlalu ngerasain ya. Kadang kalau dibilang gypsy pernah mainin, tapi ya gypsyan aja gitu, yang orang bisa tapi nggak, mungkin dianya nggak sulit aja gitu. Di Bandung kayaknya tuh harusnya Owi Bape tuh. Ya. Owi Bape, Wah. Oh, boleh tuh sekali kali ya. Wah, ini panjang banget ngobrol, serius. Nggak berasa gitu ya ngobrol, kita udah sejam setengah ternyata. Satu Harus lagi laga ya? Apa? Satu lagi ya? Ada yang Aman. sama Rega. Final nih. Teman-teman ada yang masih penasaran nggak sama Rega? Waktunya udah panjangan soalnya. Walaupun seru banget sih ngobrol. Nah, harus nambah waktunya lagi nanti. Iya. Ini aja gathering, kapan-kapan Bandung gathering. Yoi, nah. Seru kan kalau gathering? Bisa. Lu datang sendiri kan ke Bandung? Aman. Ridersnya pas katanya. Wah, Nah, itu nggak di Jakarta. Nah, di Jakarta juga oke.
Wapocang, ayo TPJS Wapocang. Kang Gathering. Kalau enggak di Magelang ya. Wah, Terus Magelang. Oke, Mas. kalian bikin tur Iya, gathering bikin seru tur. sih. Seru sih. Mas Restu tuh tempatnya. Iya, Mas. Mungkin terakhir pertanyaan dari aku ya. Mungkin terakhir tadi kan Mas Rega belum menjelaskan proses berkaryanya dari awal kan. Tadi kan di awal cuman sekilas banget dibahas. Mungkin Mas Rega bisa jelasin proses berkeseniannya di harmonika ini dari awal sampai sekarang. Prosesnya seperti apa yang mungkin nanti bisa diambil oleh teman-teman yang di sini, ilmunya dari Mas Rega, kira-kira seperti itu. Berproses main harmonika ya? Ya. Yes. Wah, kalau proses 15 tahun sih cukup panjang. Tadi kan udah dengar gimana aku awal mula sampai gimana aku jatuh cintanya. Ya, kalau proses sih maksudnya kayak ya dari suatu hal yang nggak bisa sampai bisa. Tapi kalau untuk sesuatu hal yang teknik gitu, sebenarnya aku juga mengakui untuk sampai sekarang pun teknikku juga kayaknya kalau lihat nih bisa dari kacamata dunia kayaknya belum apa-apa juga gitu. Kayak ngelihat ada Gabriel Grossi. Tapi kalau untuk secara proses ya akhirnya iya kayak tadi aja kayak proses belajar kayak selalu dengerin Two Stillman, Stevie Wonder. Emang dasarnya suka gitu. Tapi yang paling penting adalah buat aku kayak ya even aku pernah mempertanyakan diri aku selama proses kayak sebenarnya lu pengen jago main harmonika atau lu pengen main musik? Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Akhirnya aku memutuskan kayak untuk menjawab pertanyaan itu setelah 2 tahun misalnya latihan terus kerja dengan main musik dengan passionnya. Ternyata yang paling penting adalah bukan bagaimana kita menguasai instrumen tuh kayak wajib. Tapi buat aku kayak gimana mindsetnya adalah ya karena pertama ya pasti ingin jadi lebih baik, itu udah pasti. Dari dulu aku juga kayak oh ini kenapa nggak bisa, selalu mikir kayak ini lagu gini aja kayak dikasih papa PR gitu, ada kerjaan apa kayak kok ini nggak bisa sampai setiap kali untuk mikir gitu yang kayak aku juga sempet kayak ini gue mau jago atau mau main musik aja, maksudnya kayak mengasih sesuatu hal tentang pesan untuk bermain musik kayak semacam hal kayak gitu. Pada akhirnya aku memutuskan kayak oke, gue main musik aja, gue seneng banget main musik tanpa harmonika atau instrumen lain, ada harmonika apa instrumen lain, itu tetap main musik. Pada akhirnya ya karena ini udah pilihan aku juga untuk memilih main harmonika, ya akhirnya untuk berproses yang kayak yang tadinya latihan 3 jam akhirnya jadi latihan waktu SMP kelas 2 itu pertama kali aku disiplin banget sama diri aku tentang harmonika dan aku jatuh cinta banget, kayak fall in love banget sama alat ini. Itu tuh sehari 8 jam selama sampai SMA kelas 3, ya berarti sekitar 4 tahun 5 tahunan untuk aku disiplin. Nah dari situ baru menjelaskan kayak oh ternyata instrumen ini tanpa musik ya bukan nggak ada artinya juga, ya masa niup-niup doang, nggak ada bunyi sesuatu esensi yang indah. Akhirnya aku memutuskan yang kayak akhirnya yang tadi proses untuk mulai berbuat karya untuk gimana cara memainkan musik jauh lebih jadi lebih indah lagi dari yang sebelumnya untuk getting better. Lebih ke arah situ sih proses aku, lebih berkembangnya secara personal sebenarnya dibandingkan ke alatnya. Kayak alatnya tuh mungkin kalau dibilang 30% dibandingkan ke dalam diri akunya sendiri. Karena kadang kalau ngomongin musik itu bukan musik itu ya nggak dari sini, ya musik itu ya dari sini sama hati. Ini adalah perantaranya. Ini kalau ngomongnya lebih deepnya ya, maksudnya kayak ini prosesnya tuh lebih ke arah situ. Nah sekarang karena udah dapat mindset gimana caranya bermain harmonika secara natural, nah itu baru gimana cara menggunakan teknik harmonika ini gimana biar untuk nyanyinya natural, nggak dibuat-buat dengan
misalnya kayak dengan slide itu, dengan bending hal-hal teknik itu yang akhirnya kedengeran ini loh harmonika dengan secara natural dan indah. Nah itu sih sekarang tujuan aku juga lebih ke situ sih sekarang, dengan mengenal banyak teknik. Kayak tadi aku ngeliat tongue blocking itu agak penasaran banget gitu, kayak gimana sih cara latihannya, kayak mau nanya gitu sih. Wah tapi nanti di session berikutnya mau nanya hal yang kayak gitu. Karena prinsip adalah kita karena prinsip aku dari hidup aku kayak ya gue ini harus lebih baik dari kemarin. Ya gue harus latihan, gue harus nyari tahu. Nggak peduli siapapun orang, ketika dia punya ilmu, buat aku yang kayak ya ilmu itu lebih precious dari semuanya. Nice. Nyari terus gitu ya. Keren. Nice. Masih muda tapi udah Dalam, wawasannya sama filosofinya. dalam. Amin. Kita seumuran soalnya, sama-sama 97. Oh, sama-sama 97 Mas. Sama ke 97 juga. Oh, ya. Keren. Rega keren. Oh, iya. Ya Om, Main musiknya tapi filosofinya, wawasanmu luar biasa. karena itu yang dibutuhkan kan dalam bermusik. Kayak bukan tentang musiknya aja, tapi tentang filosofi ya, tentang kehidupan kita, bagaimana bisa menyampaikan pesan kayak gitu sih buat aku. Mantap. Pocang mau sesuatu, Poc? Nah, ini obrolan memang penuh daging. Amin. Wah. Benar, Aset bangsa ini, Kang. Keren. Dan Rega tuh mature gitu sebagai musisi, dia banyak dengan membawakan dengan enak, santun dan low profile, tapi isinya keren. Luar biasa Rega. Amin, alhamdulillah, Wak. Ya jangan kapok Rega ya. Enggak lah, nggak kapok. Justru aku pengen komunitas ini kita bisa maju. Kayak aku juga ya bisa berkontribusi banyak lah. Maksudnya nggak dipakai secara egois sendiri doang gitu. Nice. Nggak boleh dong. Pinjam lah. Enggak. Ayo Wak, bikin catering. Iya, semangat banget deh kayaknya. Ayo ntar kita atur-atur deh. Bulan depan yuk. Kang. Mantap. Ke Bandung juga yuk. Bisa, ayo. Semangat ya, tetap semangat. Oke. Si Rehan bawa Ya. sendiri dia sekarang jadi bisa. Iya. Aja begini. Oke lah. Terakhir banget nih ini mah agak beneran. Ya nggak apa-apa. Mau terakhir, mau lagi. Nah, beneran. Oh aman. Nah, gue mah sangat penasaran menunggu karya lu selanjutnya sih. Pertanyaan yang dijawab singkat aja nih. Ada musisi yang lu pengen collab atau kerja bareng dan belum kesampaian, siapa itu? Kalau ada gitu, siapapun itu. Yang kedua, final statement dong sama tips buat teman-teman yang ya kita kan sama-sama belajar lah ya. Ya. Maksudnya gimana supaya tetap main harmonika tetap menyenangkan, tetap challenging, dan ya gimana tips lu gimana supaya bisa main harmonika ya sampai 15 tahun ini aja lu masih main dan belajar harmonika terus gitu. Iya. Wah, kalau yang pertama alhamdulillah sih udah, maksudnya sempet kayak bingung mau collab dengan yang mana, tapi akhirnya kayak sama Incognito itu aku juga bantu untuk recording session kan. Sebenarnya bukan Incognito-nya sih, dia punya side band namanya Citrusan, mungkin kalian bisa cek itu albumnya, ada album terbaru ya 2020 tuh ada satu lagu judulnya Back in Wonderland tuh tulisan aku. Terus aku juga banyak kontribusi, ya itu sih kayak udah tercapai yang paling ini. Cuman kalau sejauh ini aku pikirin belum ada sih, maksudnya kayak mau kerja bareng siapa, belum ada lagi yang sampai kayak gitu. Karena aku kadang suka lebih mikir realistis aja gitu. Bermimpi boleh, maksudnya mimpi, tapi mimpinya kayak gue harus kenal nih. Kayak aku lebih poin ke arah orang tuh harus kenal aku sebagai yang kayak ya apa-apa deh gue bikin original sendiri. Lebih ke arah ke situ dulu sih. Jadi nggak ada untuk kolaborasi kayak buat sekarang belum ada. Ya soalnya alhamdulillah tercapai. Misalnya kayak itu yang ada di bio tuh semuanya itu kayak salah satu wishlist semua sih, banyak sih. Kayak semacam gitu. Nah, kalau tips menyenangkan. Kalau tips menyenangkan adalah
buat aku ya kalau misalnya mau latihan hanya untuk senang-senang, misalnya anggap nih nggak pengen lebih fun, main lagu apa yang disukai ya. Buat aku sih gitu. Kayak misalnya lagi suka lagu ini nih, gue pengen main, ya udah latihan lagu itu aja. Itu jauh lebih menyenangkan pasti. Kayak dan tipsnya ya tone, jaga tone lah, semuanya tone sih yang paling terutama tone sih. Karena pemain harmonika itu pasti nggak mungkin bisa kayak di hire kerja untuk main lagu secepat mungkin tuh kayaknya mustahil. Kayaknya tuh nggak mungkin. Jadi kayak orang butuh harmonika itu pasti karena tone-nya apa mungkin ada yang bilang seksi nih atau ada main lagu ballad, gila nih merdu banget bisa menyayat-menyayat, pasti lebih ke arah orang dengan point of view yang kayak lebih seperti itu dibandingkan kayak kita latihan teknik main sekencang apapun sebenarnya ya itu bonus aja buat harmonika buat aku ya. Yang penting adalah tone dan tone udah itu doang. Yes. Nice. Nice. Terima kasih banyak Rega atas waktunya. Thank you Sama-sama banget. semuanya. Ini pasti banyak banget yang terinspirasi dari obrolan hari ini. Amin, insya Allah. Dalam banget. Dan waktunya ternyata nggak cukup ya sejam ya ngobrol-ngobrol kayak gitu sama Rega. Terima kasih loh semuanya nih yang. Makasih Rega. Iya, semuanya. Terima kasih udah diperbolehkan untuk sharing. Ya, ntar masuk grup ya. Siap. Nah, ini beres workshopnya ada selebrasi yang biasa kita lakukan karena sebagai persembahan dari Harmonika Nusantara seadanya. Mudah-mudahan berkenan. Iya. Asik. Terima kasih banyak semuanya. Nah, sip. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih teman-teman yang udah hadir dari awal. Sama-sama, terima kasih juga semuanya. Ya. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih, foto dulu enggak? Oh iya, foto dulu benar. Foto dulu. Oh iya, selfie. Harmonikanya. Waduh, yang main dia sekali ya, terakhir coba dong main. Oh iya, enggak, katanya main dikit gak? Oh, main dulu. Wajib kalau di sini. Langsung harus main. Oke. Apa ya aku ya? Bebas. Ballad. Oh. Wow, nice. Aduh. Asik. Oke. Kita foto dulu kali kan. Thank you banget, Ray. Foto dulu yuk ya. Yuk. Foto. Nah. Mana harmonikanya? Gesan. Siapa lagi yang belum? Yuk. Om Cesar. Harmonika. Jen mana harmonika aku? Oh ini.
Ya, 3, 2, 1. Ya. Oke. Sip. Terima Love kasih. you. Terima Thank kasih you, semuanya, Prit. semoga bermanfaat. Salam satu harmoni. Amin. Pasti Amin. bermanfaat. Terima kasih Mas Terima Rega. kasih Rega, Sama-sama Makasih. semuanya. udah bagi-bagi ilmunya. Ya, sama-sama. Sukses terus Ya. ya Rega, Terima kasih Teh. Sukses terus. karya-karya berikutnya. Wah, pada nggak mau live loh, gak? Gimana nih? Session, jam session. Asik soalnya. Ketemu di Bandung ya. Nih gimana nih, gak ada yang live nih? Pamit duluan. Pamit dah. Thank you. Ya. Ya. Thank you. Wadah. Sehat, bye. Wajah semua. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Sehat-sehat selalu. Yuk, Bye. dengar dulu. Thank you, bagus.